بالله من الشيطان الرجيم. Setelah Nabi Adam alaihi salam wafat, anak cucu Adam masih menyembah Allah. Mereka tidak menyekutukan Allah dengan siapapun. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pencipta. Engkaulah yang memberi kami makanan dan minuman. Limpahkanlah kepada kami rezeki yang berkah, ya Allah. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu. Engkau telah menurunkan hujan sehingga ladang gandum kami tumbuh subur. Engkaulah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ya Allah. Aku minta kalian dengarkan baik-baik. Apakah kita akan biarkan anak keturunan Adam masuk surga, sementara kita akan masuk neraka? Tidak, tuanku. Ini tidak boleh kita biarkan. Kita harus sesatkan dan jerumuskan mereka. Adamlah yang menyebabkan Allah mengutuk kita. Kita harus balaskan dendam ini. Ya, betul. Jangan sampai mereka bersenang-senang di surga, sementara kita sengsara. Baiklah, apa ide kalian untuk menyesatkan mereka? Gampang, tuanku. Bujuk mereka untuk menyembah berhala. Tapi kawan, kalau kita langsung membujuk mereka untuk menyembah berhala, pasti akan sangat sulit jadinya. Di antara mereka ada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Mereka menjadikannya pemimpin dan panutan yang sangat dimuliakan. Kenapa? Sebab pemimpin-pemimpin ini senantiasa membimbing mereka siang dan malam dengan rasa cinta dan kasih sayang. Aku punya ide. Pertama-tama, kita bujuk mereka untuk menggambar wajah para pemimpin mereka yang meninggal. Kita bujuk mereka untuk membuat patungnya. Kalau perlu kita bantu membuatkannya. Kemudian, kita arahkan agar mereka meminta sesuatu pada patung tersebut. Bagus, bagus. Kalian memang pengikutku yang pintar dan setia. Ayo, segera kita laksanakan. Ya Allah, terimalah dia di sisimu, ya Allah. Ampunilah dosa-dosanya, ya Allah. Amin. Bagaimana menurut kalian semua tentang kesolehan orang yang meninggal dunia ini? Maha suci Allah, dia adalah hamba Allah yang sangat taat. Kalau dia berdoa, niscaya Allah akan mengabulkannya. Lalu, bagaimana dengan yang lainnya? Mereka pun orang-orang yang saleh. Mereka para pemimpin yang kami muliakan. Apakah kalian sedih atas kepergian para pemimpin kalian ini? Kami sangat sedih. Iya, kami sangat sedih. Tidakkah kalian merasa merindukannya? Siapapun yang mengenalnya pasti akan merindukan mereka. Iya, benar. Siapapun pasti akan merindukan mereka. Kenapa kalian tidak menengoknya setiap hari? Apa? Menengok? Menengok bagaimana maksudmu? Mereka itu kan sudah meninggal. Tidak pernahkah terpikir oleh kalian untuk membuat gambar mereka? Kemudian kalian bisa memasangnya di rumah masing-masing. Dengan begitu kalian bisa menengoknya setiap hari. Benar juga ya? Benar. Kalau begitu aku akan segera menggambar wajahnya sebelum hilang dari ingatanku. Aku berhasil. Selamat, selamat. Wahai orang yang saleh, berilah aku rezeki, berilah aku kekayaan, berilah aku kekuatan. Sedang apa kau? Dia itu kan orang yang saleh. Aku sedang minta bantuan padanya. Meminta bantuan? Bukankah dia sudah meninggal? Apa dia masih bisa membantu kita? Aku yakin bisa, karena dia kan orang yang saleh. Dia pasti bisa menyampaikan doaku kepada Allah. Aku yakin itu bukan hal yang mustahil. Oh, begitu ya.
Kalau begitu aku ingin minta bantuan juga. Bahkan agar bisa sempurna, aku akan membuat patungnya. Dengan begitu, aku bisa menengok dan meminta kepadanya setiap saat. Iya, ide yang bagus. Aku pesan juga ya. Aku berhasil. Aku berhasil. Aku akan membuat yang lebih besar agar semua orang bisa melihatnya. Wahai orang yang saleh, dengarkanlah doa kami. Kabulkanlah doa kami, wahai saleh. Berikanlah doa kami. Kabulkanlah permohonan kami, wahai saleh. Kabulkanlah permohonan kami kepada Allah. Wahai orang yang soleh, dengan kesolehanmu, berilah rezeki kami yang banyak. Suburkanlah ladang kami. Patung yang kubuat ini adalah patung Suwa, Yagut, Yaud, dan Nasr. Aku seorang hartawan. Hartaku banyak. Karenanya jika kalian ingin kaya seperti aku, janganlah sekali-kali kalian meninggalkannya. Mereka akan memberi kalian harta yang banyak. Akhirnya, mereka menjadikan patung tersebut sebagai berhala. Mereka meminta dan berharap kepada patung tersebut. Penyembahan ini akhirnya berlangsung turun-temurun. Makin hari, orang dan patung yang disembah pun semakin banyak. Ya Allah, keterlaluan mereka. Allah lah yang menciptakan dan memberikan mereka rezeki. Mengapa mereka menyembah dan meminta pada patung yang mereka buat sendiri? Nuh bersedih atas apa yang telah dilakukan kaumnya. Kemudian Allah mengutus Nuh untuk memberi peringatan kepada kaumnya sebelum datang azab yang pedih. Wahai Suwa sang pemberi rizki, berilah kami rizki yang banyak, turunkanlah hujan untuk kami. Wahai saudara-saudaraku, mengapa kalian menyembah dan meminta kepada patung? Bagaimana mungkin kalian menyembah dan meminta kepada sesuatu yang dibuat oleh tangan kalian sendiri? Yang kami lakukan adalah apa yang dilakukan orang tua kami. Kami tidak ada urusan denganmu, wahai Nuh. Ya, apa urusanmu sehingga kamu melarang kami melakukan hal ini? Allah mengutusku untuk memberi peringatan kepada kalian. Sembahlah Allah, dialah yang maha pemberi, pengasih dan penyayang. Sejak kapan orang miskin sepertimu diangkat Allah menjadi utusannya? Dia ingin membohongi kita. Dia pikir kalau kita ini orang-orang yang bodoh. Allah murka dengan apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu, Allah mengajar mereka dengan kemarau yang panjang. Sumur-sumur kering kerontang. Tanaman dan hewan ternak pun mati kekeringan. Sementara itu, semakin hari, simpanan makanan mereka pun semakin menipis. Bagaimana ini? Hujan belum turun-turun juga. Jangankan mengharapkan panen. Satupun tanaman kita tidak ada yang bertahan hidup. Benar, simpanan makananku sudah hampir habis. Mungkin doa kita kepada Suwa, Yagut, dan Nasr kurang. Kalau begitu, ayo kita terus meminta kepadanya agar segera diturunkan hujan. Wahai kaumku, kenapa kalian menganggap patung-patung itu dapat memberikan sesuatu? Bukankah untuk berdiri saja? Patung-patung itu butuh bantuan kalian. Wahai Nuh, sekali lagi jangan ceramahi kami. Dulu pun orang tua kami selalu meminta kepada mereka, dan mereka pun hidup aman dan makmur. Kau yang membawa sial. Kalau Tuhanmu bisa memberi, kenapa kau tetap miskin? Ayo, kita pergi. Tinggalkan saja dia. Berikan kami hujan. Mengapa kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan apapun kepada kalian? Siapa bilang yang kami sembah tidak bisa memberikan kami sesuatu? Iya, Tuhan Suwa memberikan kami hujan. Tuhan Yagut memberikan kami makanan. Tidak, kaumku. Allah lah yang menciptakan kalian dan memberi kalian rizki. Allah juga menciptakan langit, bumi, dan matahari. Dia maha kuasa lagi maha pemberi. Hai Nuh, kenapa kami harus percaya padamu? Sedangkan kau dan pengikutmu saja orang-orang yang miskin. Hentikan omong kosong ini. Kami bosan. Wahai saudaraku, bertobatlah. Niscaya Allah akan mengampuni dosa kalian. Berhentilah segera dari kesesatan ini.
Jangan sampai kemurkaan Allah semakin besar. Pergilah kau. Jangan ganggu kami. Urus dirimu sendiri. Demikianlah yang dilakukan oleh Nuh siang dan malam. Tidak henti-hentinya terus mengajak kaumnya tersebut untuk kembali menyembah Allah. Namun, sebanyak itu pula penolakan, hinaan, dan cacian yang ia terima. Sampai akhirnya, Allah pun menyampaikan kepada Nabi Nuh bahwa tidak akan ada lagi dari kaumnya yang akan beriman kepada Allah dan mengikuti ajakannya, kecuali orang-orang yang telah bersamanya selama ini. Namun demikian, Nabi Nuh masih terus mencoba, seraya berharap semoga masih ada di antara kaumnya yang sadar dan meninggalkan kesesatannya. Beri kami hujan. Ya, berilah kami harta yang banyak. Berilah kami rezeki. Berilah kami hujan. Hai kaumku, dengarkanlah perkataanku. Sembahlah Allah saja dan janganlah kalian menyekutukannya dengan apapun juga. Berikan kami rezeki. Wahai Nuh, utusan Allah, bukankah Allah sudah menyampaikan kepadamu bahwa tidak ada lagi di antara mereka yang akan beriman? Benar wahai utusan Allah. Sungguh engkau telah bersabar selama ini. Bukankah sudah 950 tahun kita mengajak mereka untuk kembali menyembah Allah, tapi mereka tetap saja menolak. Bahkan di antara mereka ada anakmu yang engkau cintai. Sudah cukup usaha kita. Biar Allah saja yang memutuskan setiap urusan mereka. Biarkan saja. Wahai tua, wahai Allah, wahai Nasr, berilah kami hujan, berilah kami rizki. Benar apa yang kalian katakan, saudaraku. Tapi aku masih tetap berharap ada di antara mereka yang mau kembali Wahai beriman. tua, wahai Abud, wahai Nasr, beri kami hujan. Ya. Sungguh Nuh memiliki kesabaran yang luar biasa. Aku belum pernah bertemu orang sesabar dia. Ya, sudah beratus tahun dia berdakwah, namun hanya sedikit sekali yang mau beriman. Ya, yang dia dapatkan cuma cacian dan hinaan. Hai kaumku, ingatlah bahwa yang patut kalian sembah dan mintakan pertolongan hanyalah Allah. Bertaubatlah dan takutlah pada azab Allah. Tiada yang dapat menolong kalian kecuali Allah. Wahai ayah, sudahlah. Kalau ayah tidak ingin melakukan apa yang kami lakukan, sebaiknya tinggalkan saja kami. Pergilah. Bertaubatlah anakku, ikutlah bersamaku sebelum Allah menurunkan azabnya. Sungguh aku mencintaimu anakku. Wahai ayah, sesungguhnya ayah selalu saja bicara tentang ini. Sudah, hentikan ayah. Ya, hentikanlah. Kami susah dan menderita seperti ini. Semua karena ulahmu. Jika kamu benar seorang utusan Allah, maka datangkanlah azab yang kau ancamkan kepada kami itu. Ya, coba kau buktikan ancamanmu itu, wahai pembohong besar. Ya, cepat buktikan. Cepat buktikan. Ayo buktikan. Ayo. Memang benar utusannya. Ya, Buktikan pada kami. Ya Allah, sungguh engkau telah saksikan orang-orang yang mendustakanmu dan Rasul. Ya Allah, janganlah kau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan, walau satu di antara mereka, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu yang lain. Dan mereka tidak akan melahirkan kecuali anak-anak yang selalu berbuat dosa kepada-Nya. Ya Allah Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dan janganlah kau tambahkan bagi orang-orang yang zalim kecuali kebinasaan. Ya Allah, telah aku seru mereka siang dan malam, namun hanya segelintir dari mereka yang mendengarkanku. Sebatas inilah kemampuanku, ya Allah. Aku kembalikan segala urusan ini padamu. Untuk apa kita diminta berkumpul di sini oleh Nabi Nuh? Entahlah, sepertinya ada hal yang sangat penting. Wahai saudaraku yang beriman kepada Allah, sesungguhnya Allah telah menyampaikan berita kepada. Tak lama lagi Allah akan menurunkan azabnya kepada orang-orang kafir. Dan Allah ingin menyelamatkan orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kita untuk segera membuat perahu. Azab apakah yang akan Allah turunkan, wahai Nabi Allah? Mungkinkah azab yang akan turun itu adalah banjir yang besar?
lagi saudara. Pelan-pelan. Ayo cepat. Iya, angkat pelan-pelan. Bagus. Angkat lagi. Iya. Ayo cepat. Bantu aku. Iya, baik. Tarik, sedikit lagi. Awas, hati-hati. Kau minggir sedikit. Ayo terus. Hei, lihat. Apa yang sedang diperbuat tuh? Hah? Ada-ada saja dia. Hei, Nuh. Apa ini? Sejak kapan kau menjadi tukang kayu? Hah? Bukankah kami sudah menyarankan agar kau tidak bergaul dengan orang-orang yang hina? Ini akibatnya. Tingkah lakumu semakin hari semakin aneh saja. Kemana perahu ini akan berlayar, wahai Nuh? Apa mau berjalan di padang pasir atau mendaki gunung? Tempat ini jauh dari laut. Apakah akan dipikul oleh jin atau ditarik oleh sapi? Hah? Silahkan kalian menertawakan kami. Suatu saat pasti kami yang akan menertawakan kalian. Ketahuilah, saat Allah membinasakan segala sesuatu, maka tidak ada seorang pun yang akan bisa menghindari dan berlindung dari azab Allah. Azab Allah. Hei kaumku, segeralah masukkan semua jenis binatang berpasang-pasangan dan pastikan semua orang beriman naik ke kapal ini. Para wanita dan anak-anak langsung naik ke kapal. Yang lain segera membawa binatang-binatang untuk dinaikkan ke kapal. Ayo, jalan. Naik ke kapal. Ayo, tutup pintu perahunya. Segala puji bagi Allah yang sudah menyelamatkan kita. Ayo kita lari ke tempat yang lebih tinggi. Ayo. Ada air datang! Ada air datang! Ada air datang! Gawat, airnya semakin meninggi. Jangan-jangan benar ini katakan Nuh. Paling-paling sebentar lagi akan berhenti. Ayo ke tempat yang lebih tinggi lagi. Ayo cepat. Itu sepertinya Kan'an anakku. Tolong! Itu Kan'an anakku. Ya, itu Kan'an anakku. Kan'an! Kan'an! Wahai putraku, ikutlah bersama kami. Jangan langsung bersama orang-orang kafir itu. Aku akan berlindung ke gunung sana. Aku pasti akan selamat.
pasti akan selamat. Tidak. Tidak ada yang akan selamat dari azab Allah ini, kecuali yang berada di atas perahu. Tidak mau. Kemarilah putraku, lagi pasti ada kesempatan. Aku pasti akan selamat. Aku pasti God on! God on! Ya Allah, selamatkanlah putraku. Selamatkanlah dia, ya Allah. Wahai Nuh, utusan Allah, sesungguhnya engkau tahu bahwa Allah telah berfirman, Kan'an itu bukan lagi anakmu. Sudahlah, jangan bersedih. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kita dari banjir yang membinasakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lihat itu, air pun sudah mencapai gunung. Sudah berapa lama kita berada di atas perahu ini? Aku hitung kira-kira sudah 6 bulan lamanya. Aku yakin tidak ada satu makhluk pun yang dapat selamat dari azab Allah sedahsyat ini. Ya. Hei, lihatlah. Airnya sudah mulai surut. Alhamdulillah. 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 Allah telah memerintahkan kepada bumi untuk menelan air ke dalamnya. Perahu kita di atas bukit. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita keselamatan. Lihatlah, benar, perahu kita di atas bukit. Maha suci Allah. Turunlah kalian dengan selamat dan penuh keberkahan dari Allah Tuhan pencipta kalian. Hiduplah di bumi dengan damai dan jadikanlah peristiwa ini sebagai pelajaran bagi kalian dan keturunan kalian. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Ingatlah selalu, jangan sekali-kali kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Alhamdulillah. Ya Allah, ampunilah kami dan orang tua kami, serta orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Kisah kesabaran Nabi Nuh alaihi salam. Sahabat beriman, sebagai seorang muslim kita pasti mengetahui bagaimana kehidupan para nabi dan rasul di zaman dahulu. Para nabi dan rasul tidak mudah menyampaikan syariat dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala menuju jalan kebenaran. Berbagai rintangan dan hambatan pun menjadi makanan sehari-hari di setiap langkah hidupnya. Bahkan para nabi dan rasul pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai cemoohan dan hinaan dari kaumnya. Tetapi berkat kesabaran dan ketabahannya, para nabi dan rasul mampu melewati jalan-jalan yang berliku itu. Terdapat banyak kisah para nabi dan rasul yang dapat kita teladani kesabaran dan ketabahannya. Salah satunya dari kisah kesabaran Nabi Nuh alaihi salam dalam mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa kisahnya? Berikut pemaparan. Nabi Nuh alaihi salam adalah salah seorang nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi atau nabi yang memiliki kesabaran lebih dibandingkan dengan nabi yang lain. Dan Nabi Nuh alaihi salam diutus Allah Subhanahu wa taala bagi umatnya yang menyembah berhala. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihi salam terhadap orang-orang kafir penyembah berhala untuk mengajak dan mengembalikan mereka kepada jalan yang benar dan ibadah yang benar, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Maka Nabi Nuh pun berseru kepada kaumnya seperti dalam firman Allah yang artinya, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar atau kiamat." Quran Surat Al-A'raf ayat 59. Nabi Nuh alaihi salam yang fasih dan tegas dalam kata-katanya, bijaksana dan sabar dalam tindakannya, dengan cara yang lemah lembut
mengetuk hati nurani kaum-kaumnya. Tanpa lelah Nabi Nuh mengajak kaum-kaumnya untuk kembali kepada Allah dengan berbagai macam cara. Siang, malam, secara sembunyi-sembunyi, secara terang-terangan, dan cara-cara lainnya juga telah ditempuh Nabi Nuh alaihi salam. Tetapi ternyata hanya sedikit sekali dari kaumnya yang dapat menerima dakwahnya dan mengikuti ajakannya. Karena kebanyakan mereka tidak mau beriman dan tetap berada dalam kesesatan, serta tidak mau berhenti menyembah berhala. Setiap kali Nabi Nuh menyeru kaumnya agar beriman kepada Allah dan memohon agar Allah mengampuni kaumnya justru memasukkan anak jari ke dalam telinganya dan menutup bajunya ke wajahnya. Bahkan mereka juga menampakkan sikap permusuhan kepada Nabi Nuh alaihi salam dan orang-orang yang beriman. Seperti dalam firman Allah yang artinya, maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya, kami tidak melihat kamu melainkan sebagai seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu, melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami, yang lekas percaya saja. Dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang dusta. Quran Surah Hud ayat 27. 950 tahun lamanya Nabi Nuh alaihi salam mengajak kaumnya untuk kembali ke jalan yang benar. Namun kaum beliau tetap ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak hanya melakukan kekufuran, mereka juga senantiasa menantang Nabi Nuh alaihi salam untuk mendatangkan azab sebagai bukti benar kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Quran Surah Hud ayat 32. Namun Nabi Nuh tetap bersabar dan tidak membalas perkataan mereka dengan ancaman. Beliau hanya mengatakan bahwa keputusan azab bukanlah kehendaknya, melainkan hanya kehendak Allah semata. Sampai akhirnya Nabi Nuh pun beranggapan bahwa kaumnya sudah melewati batas dan tidak mungkin mengikuti ajarannya. Nabi Nuh pun mengadu kepada Allah dan memohon kepadanya untuk memberikan pertolongan kepada beliau dan menghancurkan kaum yang selalu mendustakan beliau selama beratus-ratus tahun. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Quran Surah Hud ayat 37. Nabi Nuh yang mendapat perintah dari Allah untuk membuat bahtera atau kapal segera melakukan perintah Allah tersebut. Beliau membuat perahu dari bahan kayu, besi, dan lain-lain. Perahu Nabi Nuh sepanjang 80 meter, lebar 50 meter, dan tinggi 30 meter. Namun, menurut riwayat yang lain, perahu Nabi Nuh mempunyai panjang 1.200 meter dan lebar 600 meter, terdiri dari 3 lantai. Apa yang dilakukan Nabi Nuh alaihi salam menjadi bahan tertawaan dan ejekan kaumnya, karena mereka tidak pernah tahu tentang perahu pada masa sebelumnya. Bahkan, mereka tega menjadikan perahu Nabi Nuh sebagai tempat buang hajat, tetapi Nabi Nuh tetap dalam kesabaran. Setelah perahu telah selesai dibuat, Allah lalu berfirman yang artinya, hingga apabila perintah kami datang dan tungku telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang, jantan dan betina, dan keluargamu kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya, dan muatkan pula orang-orang yang beriman dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit. Quran Surat Hud ayat 40. Sesuai perintah Allah, Nabi Nuh menaikkan pengikutnya yang hanya berjumlah 80 orang, kecuali putranya yang bernama Kan'an yang tidak mau beriman. Pasangan berbagai macam jenis binatang juga dinaikkan. Jasad Nabi Adam juga dibawa dan selanjutnya dimakamkan kembali di Baitul Maqdis. Saat semua sudah berada di atas perahu, Allah Azza wa Jalla menurunkan hujan dari langit begitu derasnya. Bumi memancarkan airnya, menenggelamkan semua yang ada. Perahu Nabi Nuh berjalan di antara derasnya hujan dan derasnya pancaran air dari setiap penjuru bumi, membentuk gelombang besar setinggi gunung. Nabi Nuh berusaha menyelamatkan anaknya. Nabi Nuh alaihi salam memanggil putranya yang tidak mau bersamanya. Allah berfirman yang artinya, Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir.
Anaknya menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah." Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang." Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Quran Surat Hud ayat 42 hingga 43. Sekelompok mufassirin mengatakan bahwa Allah menurunkan hujan itu selama 40 hari mengakibatkan banjir yang sangat besar, menenggelamkan seluruh isi bumi hingga gunung-gunung yang tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Nuh dari kaum yang telah mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka yang telah mendustakan itu adalah kaum yang buruk dan semuanya ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Perahu Nabi Nuh terus berjalan mengelilingi bumi hingga terdampar di Gunung Zudi di daerah Mosul, Irak. Menurut riwayat Qatadah, perahu Nabi Nuh belayar selama 150 hari. Setelah 1 bulan tidak dapat turun dari perahu yang terdampar, air mulai surut. Nabi Nuh dan orang-orang yang bersamanya segera turun menginjakan kaki di bumi bersama salam dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah kehidupan baru di mana populasi manusia sesudahnya berasal dari keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Sahabat beriman, demikianlah kisah kesabaran Nabi Nuh alaihi salam dalam menjalani perintah Allah untuk membawa kaumnya ke jalan kebenaran. Selama 950 tahun, beliau berdakwah tanpa lelah, namun hanya sedikit sekali kaum yang mengikuti jalannya. Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun benar-benar menurunkan azab bagi kaum Nabi Nuh yang ingkar dan tidak mau beriman. Semoga dari kisah tadi kita bisa mengambil hikmah dan meneladani kesabaran yang dimiliki Nabi Nuh alaihi salam yang tidak pernah berputus asa untuk berdakwah demi menjalani perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi